yang terjadi ngamuk, kejut. Pak Ganjar kejut. Siap. Gratifikasi cuma segitu aja nggak boleh. Apalagi minta komisi. Ketahuan dipecat. Sadis banget. Gak menghormati kami, katanya begitu. Jadi memecat orang menerima duit itu tidak menghormati Bapak Ibu. Kita berada pada mimpi yang sama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nanti tidak bisa lurus-lurus saja, karena yang tidak sama kan tiga. Kalau orang ini rezeki kita akan berpomong karena kita tidak bisa korupsi. Kita tidak bisa korupsi, kita tidak bisa makan atau makan. Bapak Ibu, ini value pertama dari bangsa ini kalau kita mau maju. Kalau tidak, mau 7% inilah yang kemudian kita akan dorong. Maka kalau kemudian industrialisasi bisa kita dorong, saya diajari kawan-kawan. Nanti Mas Heru boleh meneruskan ini jagoannya. Mas Gimbong juga jagoannya. Ini tim saya. Saya tidak terlalu akrab awalnya dengan beliau, tapi based on experiences dan kompetensis, mereka dua anak muda yang kita. Ini saya ajak. Karena saya khawatir belum tentu jadi menteri. Karena meritokrasinya mau kita laksanakan, tapi keputusan kawan-kawan ini mau bikin saya bangga dan terharu. Belum kali kita berbangga. Industrialisasi yang kemudian mesti kita dorong. Saya jadi ingat pendiri bangsa ini. Ketika Bung Karno bicara, kalau kita mau maju sebagai negara industri, dua syarat yang harus kalian penuhi. Program dasar mengadakan ini yang dasar mengadakan. Dan kita belum ada Bapak Ibu. Kita harus membangun kondisi yang mestinya interdependen menjadi dependen. Ketika kemudian kemarin kita bertahan pada posisi nikel tidak kita jual, kita kalah di WTO. Padahal mau kita hilirisasi banyak sekali. Meskipun SDM kita belum terlalu siap-siap aman. Ini yang kemudian menjadi PR kita, bahwa industrialisasi yang bisa punya nilai tambah, yang punya keuntungan untuk bangsa sendiri, mesti disiapkan paralel dan cash program. Konsultan lagi-lagi menjadi begitu penting. Untuk apa saja? Energi sudah saya sebut, pangan jangan sampai kita berperkara terus habis-habisan. Pupuk sampai saya ditanyain sama Pak Prabowo itu bagaimana? Sayangnya beliau pikniknya saja kurang jauh. Pikirannya terjadi di kampung saya saja. Tidak. Untungnya saya berkeliling di seluruh Indonesia. Untungnya saya berkeliling. Dan saya mendengarkan langsung dari pelaku yang ada di paling bawah. Keuntungan saya Bapak Ibu, karena saya berada dari orang yang seperti penanggungannya Pak. Susah sudah biasa. Mendengarkan langsung di pasar, dicampur di bawah sudah biasa. Lalu kita gagal membaca data dan data sains tidak kita olah, maka terjadi rasa kakak. Oke, siap. Iya, siap. Kalau kemudian industrialisasi yang punya nilai tambah itu bisa disampaikan, lapangan kerja kita ciptakan. 7%. Investasi masuk, ease of doing business dilakukan. Ya, nanti saya keluar ya. Terus kemudian kepastian dulu diberikan. Hari ini seluruh investor ada di sini. Hari ini juga kita dituntut agar ekonomi kita lebih hijau, ekonomi kita lebih biru. Lagi-lagi konsultan begitu penting untuk bisa mengurai ini, mencari cara dan memang kalau kita mau transisi ke energi hijau Bapak Ibu, duit kita cukup. Bagaimana kita melihat cara negara-negara yang lain berkembang? Mereka punya kulturnya sendiri, caranya sendiri, kekuatannya sendiri. Bapak Ibu mau lihat bagaimana tumbuhnya Tiongkok, India, ini negara besar saya sebut, karena kita sudah besar.
Bagaimana yang kecil, sedang menuju besar dengan lebih cepat, padahal merdekanya bareng berpuluhan berasal SDM. Ketika saya mendorong 12 tahun sekolah musik gratis dengan dunia teknologi yang makin cepat, insentif kita berikan pada anak-anak sekolah saat gratis, maka kita berharap akan ada akselerasi yang bisa kita. Dan tentu dari persoalan yang saya sampaikan ini, kawan-kawan Indo yang bergelut di dunia usaha, di bidang ekonomi yang sangat punya data sains yang bagus, please kalau berkenan kasih kami usul. Kalau Bapak Ibu berkenan bagaimana roadmap ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif yang akan menjadi potensi ekonomi baru untuk kita bisa melompat. Bapak Ibu sudah demografi kita itu kira-kira hanya 69,25 usia produktif. Mungkin apakah kalau ini tidak kita manage dengan baik, maka malah petaka demografi yang kita dapat untuk memberikan. Kita bermimpi GDP kita ranking 5 dunia, per kapita kita 15.000 US dollar, dan ekonomi kita sustainable. Cukup kompleks, maka Indo yang punya keahlian dan cukup banyak itu boleh nggak apa menjadi divisi bagian sektor masing-masing sektor. Setelah rapat ini saya berharap Bapak Ibu boleh punya pilihan kepada siapapun, tapi sebagai capres saya meminta kepada Bapak Ibu kalau berkenan rekomendasi sektor dari IPB sesuatu yang konkret. Dan kalau itu diberikan, izinkan kita juga kemudian titik untuk saling memuji agar sakit, sehingga merencanakan peran konsultan itu adalah apa persoalannya, bukan asal kita membuat kemudian itu ditumpuk, tapi apa persoalan saya sampaikan tadi. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi ini, saya ingin merespon apa yang menjadi tiga masalah besar yang selama ini selalu kita tanyakan kepada rakyat. Satu, Bapak Ibu, harga makin tidak terjangkau karena pendapatan tidak bisa diganti. Kedua, lapangan kerja. Maka lapangan kerja itu mengundang investasi, kita mudahkan, kita siapkan SDM-nya, mau sekolah boleh, mau pelatihan boleh. Terakhir baru kemudian dia menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur fasilitasnya 3. Satu, apakah mereka bisa dilatih didik. 2, bagaimana akses modal, dan siapa yang mendampingi mereka untuk kemudian dia bisa lolos. Ini yang menjadi gerakan yang bisa kita lakukan agar kita kemudian bisa mencapai 2045 seperti yang kita inginkan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, maka setidaknya 17 lapangan kerja, suka tidak suka, formal, informal, non-formal, apapun. Saya bertemu dengan seorang pengusaha yang keren. Dia bisnisnya paham. Yang menarik direkomendasikan kepada saya, bahkan jangan kenapa repot bicara produktivitas. Tapi terus sampai gini-gini 5 tahun sudah terhengkar. Seperti gini. Kita mimpinya sekarang, wow, ada 10-11 ton, 4 ton, 5 aja. Kalau 5 hari sudah tercapai. Karena rata-rata kita sudah 5 ton segini. Kalau 5 saja, kita gerakkan seluruh kekuatan orang-orang, anak-anak kita yang ada di desa, optimalisasi lahan, maka kita mendapatkan hasil optimal dan menciptakan anak-anak. Ya, itu statement besarnya. Tapi saya percaya karena dia sudah puluhan tahun berbisnis soal itu, jauh lebih percaya. Karena ada data dan ada praktek yang mereka berikan kepada kita semua. Maka Bapak Ibu, beberapa catatan penting ini menjadi tubuh saya yang mudah-mudahan kawan-kawan dari Indo nanti akan bisa, oh kayaknya ini juga sama seperti yang saya harapkan. Maka
dan ini akan bisa berjalan dengan baik kalau kemudian boosternya, supporternya adalah Bapak Ibu yang punya pengalaman luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar. Ini tadi saya dibisikin Pak Ganjar waktunya cuma sampai 9.40. Tapi saya tawarkan pada Pak Ganjar. Ini kan waktunya sudah habis Pak. Satu pertanyaan apakah dimungkinkan atau nanti satu boleh. Saya akan persilakan langsung saja Pak Irwan. Oh Pak Ricardo. Oke Pak Ricardo singkat ya Pak. Karena Pak Ganjar ini waktu itu maju aja Pak. Bapak langsung maju. Pakai mic saya aja Pak. Biar cepat Pak. Singkat ya Pak. Kita tolong langsung saja pertanyaannya apa. Tidak usah pakai prolog Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya kenapa diintimidasi? Daripada nanti saya diintimidasi tim jawabannya. Ya biasanya intimidasi di politik, tapi ini di Indo nggak boleh. Jadi silakan Pak. Kalau Presiden, Bapak Ganjar yang kami banggakan, Pak dari Kemarin Paman, saya keep satu